Sosok itu memiliki wajah yang hancur berantakan, dan itu bagian beo-beo bola matanya menggantung hingga ke mulut. Jika kalian menemukan channel ini, itu tandanya kalian sudah masuk di dunia misterius, di mana setiap kisah menyimpan rahasia, setiap bayangan punya cerita. Jika kalian berani nonton sampai akhir, subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebelum cahaya padam, agar jejak kalian tidak hilang di antara bayangan. Ini adalah pengalaman yang mengerikan yang pernah aku alami dalam hidupku, dan tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Bagaimana mungkin tanah pemakaman aku anggap sebuah kamar kos-kosan, dan berhari-hari aku tidur di dalam koren damian yang aku anggap sebagai tempat tidurku. Aku tengah berjalan di lorong yang sepi, sembari menggeret koper yang berukuran sedang. Tepat di depanku seorang wanita paruh-baya ikut berjalan menunjukkan arah. Kami berdua berhenti di depan sebuah pintu berwarna coklat. Wanita itu menoleh. Sudut bibirnya terangkat sedikit, menunjukkan anggun wajahnya, meskipun beberapa rambut telah memutih. "Di sini, Nak, kamar kosan kamu," ujarnya secara singkat, padat, dan jelas. "Terima kasih ya, Bu." Kubalas pula perkataannya yang singkat itu. "Maaf kalau kamarnya terlalu kecil, tapi kamu tidak perlu khawatir, karena peralatan di kamar ini masih komplit. Cuma kamar mandi saja yang perlu berbagi dengan penghuni lain," jelasnya kepadaku sambil menunjuk sebuah bilik yang tak jauh dari sana. Aku mengangguk dapat mengerti keadaan itu. Gegas, aku masuk dan menggeret koper kecil di tangan, menaruh benda persegi panjang itu di tepi lemari. Bisa kulihat semua perabot di kamar itu dalam satu pandangan, karena memang tidak terlalu besar. Saat tengah malam, aku ingin ke kamar mandi. Kulangkahkan kaki ini, menyusuri lorong yang sepi. Senyap, tak ada suara sama sekali. Seolah-olah semua penghuni di sana sudah tertidur lelap. Akhirnya aku sampai di sebuah pintu yang bertuliskan toilet wanita. Tiba-tiba, aku merasakan sebuah pergerakan di belakang badan ini. Namun, saat menoleh, tidak ada apapun. Kemudian, kubuka pintu kamar mandi yang sebagian sudah rapuh itu. Suara gesekan kayu itu terdengar menyeramkan. Aku tak ingin mempedulikan dan langsung duduk di salah satu WC. Setelah selesai, aku mengambil tisu di kantong baju. Tiba-tiba, bungkus tisu itu terjatuh dan ku coba meraihnya. Mendadak, sebuah tangan yang berkuku sangat panjang ikut menyentuh tanganku. Kaget, sudah tentu itu. Aku segera berlari keluar dari toilet dan bergegas kembali ke kamar. Kututup pintu itu ropet-ropet seraya mengatur napas yang tersengal-sengal. Mendadak, tayangan TV di hadapanku mati dengan sendirinya. Hingga tangan ini menjatuhkan remote TV di bawah meja. Saat ingin kuraih benda persegi panjang yang tergeletak di atas lantai itu, mata ini malah dikejutkan dengan penampakan sesosok anak kecil yang wajahnya rusak seperti tercabik-cabik. Apa itu? Segera kunaikkan tubuh ini ke atas sofa, menjauh dari sosok menakutkan yang terlihat tadi. Namun, aku masih penasaran dengan sosok barusan yang kulihat tadi. Kuberanikan diri ini untuk melihat ke bawah. Meya itu lagi, tetapi sosok anak kecil tadi sudah lenyap entah kemana. Hah? Apa aku berhalusinasi ya? Atau mungkin karena kecapean? Tak ingin berlarut-larut dalam pikiran yang tak menentu. Segera aku bersihkan sisa makanan tadi, kemudian bergegas tidur. Berharap bisa menenangkan pikiranku yang sudah tidak beraturan. Kan harinya di kampus. "Kamu sakit, Sa? Kok wajahmu pucat gini?" Tanya Indah teman sebangkuku. Enggak juga sih, mungkin kecapean aja, karena kemarin habis pindahan, terangku. Setelah selesai kuliah, aku langsung pulang ke kamar kosan, merebahkan tubuh ini di atas ranjang yang empuk sembari memeluk guling bermotif keropi kesayanganku. Akan tetapi, aku merasa aneh. Ada bau busuk yang hinggap ke hidungku. Bukan hanya itu saja, guling yang kupeluk mendadak terasa berat. Perlahan-lahan kuangkat guling itu untuk memastikan
Terkejutnya diriku saat mendapati sesosok pocong dengan wajah menghitam sudah menatapku. Teriakku seraya melemparkan guling itu ke lantai, langsung berdiri mematung di pinggir ranjang karena ketakutan. Hening membuatku penasaran. Kulirik sesosok pocong yang tergeletak di lantai tadi. Ternyata sudah berubah menjadi guling lagi. Akhirnya aku bisa menghela napas lega. Aku duduk di atas ranjang seraya memikirkan, kenapa akhir-akhir ini selalu diganggu oleh makhluk halus. Padahal aku tidak mengganggu mereka, entah apa alasannya. Setelah menenangkan diri, aku keluar kamar dan melihat ibu pemilik kosan sedang duduk di depan kamarnya. "Bu, apa ada toko swalayan di dekat sini?" Tanyaku pada wanita yang hanya diam terpaku dengan wajah yang pucat itu. Ia tak menjawab, tetapi masuk ke rumah sebentar dan keluar membawa nampan berisikan makanan. Nak, kamu makan ini saja. Kebetulan, tadi ibu masak leibih. Ujarnya seraya menyodorkan nampan itu padaku. Terlihat nasi yang masih mengepul, serta kuah rawon sapi yang begitu lezat. Air liur ini hampir menetes dibuatnya. Namun, karena masih punya harga diri, ku tawarkan saja untuk membayar. Meskipun kalau dikasih gratis juga tidak akan menolak. "Hih, berapa semuanya, Bu?" tanyaku. Udah makan saja, Nak. Ibu masuk dulu ya. Ucapnya lalu wanita tua itu pun pergi meninggalkanku. Mumpung gratis, batinku seraya melahap rawon yang lezat itu. Habis sudah makanan itu, kenyang sudah pasti. Setelah meminum seteguk air, tubuh ini merasakan sesuatu. Ada rasa perih yang menjalar di bagian perut ini. Aduh, kenapa perutku sakit gini? Apa kekenyangan ya? Gumamku. Aku berjalan tertatih-tatih. Ada rasa mual yang begitu hebat. Ku cari-cari obat sakit perut di dalam koper. Untung saja ketemu. Segera, aku berlari ke dalam dapur untuk mengambil air minum. Namun, mata ini dikejutkan oleh sesosok wanita yang berdiri tegak di pinggir lemari. Sosok itu memiliki wajah yang hancur berantakan, dan itu, bagian beo-beo bola matanya menggantung hingga ke mulut. Kuurungkan niat untuk pergi ke dapur. Ku coba untuk membuka pintu kamar. Nahan, sudah terkunci. Siapa saja yang di luar? Tolong aku, pagiku. Namun, layaknya hidup di hutan, tidak ada yang mendengar teriakan itu. Aku langsung pergi ke atas ranjang, bersembunyi di bawah selimut. Tak ingin melihat sosok wanita yang menyeramkan tadi. Kuucapkan seluruh doa yang pernah diajarkan ayah saat di rumah dulu, berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk. Rasa nyeri di perut makin parah. Aku hanya bisa mengerang kesakitan dengan menatap mata sampai sebuah suara mengagetkanku. "Dek, bangun. Kenapa bisa tidur di sini, Dek?" Suara serak itu berasal dari salah satu warga di sana. Aku langsung membuka mata, kemudian tersentak. Bagaimana bisa aku berada di tanah perkuburan dan dikelilingi orang banyak? Tolong aku. Itulah kalimat terakhir yang kuingat. Setelahnya aku tak sadarkan diri. Saat bangun, aku sudah berada di rumah sakit. Ayah dan ibuku juga ada di sana. Astagfirullah. Ndok, kenapa kamu bisa seperti ini? Ibuku meneteskan air mata seraya memeluk tubuh ini. Aku masih diam tak bersuara. "Kenapa kamu bisa tidur di dalam keranda mayat, Sa?" Layaknya disambar petir, tubuh ini kaku. Aku benar-benar tidak mengerti dengan semua ini. Maksud ayah apa? Aku nggak ngerti. Kemudian ayah menjelaskan kepadaku. Dokter sudah memeriksa kondisimu yang mengalami gangguan pencernaan, dan di dalam perutmu ditemukan beberapa belatung dan juga makanan busuk lainnya. Dokter juga sudah membersihkan isi perutmu agar tidak terjadinya infeksi berkelanjutan. Salah satu warga yang menemukanku mengatakan bahwa kejadian yang kualami berhubungan dengan dunia mistis. Pria itu mengatakan, aku sudah tinggal di area perkuburan itu selama beberapa hari dengan ketidaksadaran. Selama ini aku tidur di keranda mayat dan juga memakan beberapa bunga atau hewan-hewan kecil yang ada di area tersebut, hingga mengalami gangguan pencernaan. Beruntung saja, para warga segera menemukanku. Jika terlambat,
Mungkin nyawaku tidak tertolong lagi. Jika aku mengingat hal itu lagi, rasanya bulu kuduk ini berdiri. Bagaimana tidak, di kota metropolitan, aku bisa mengalami hal yang mengerikan. Sungguh di luar nalar. Sejak saat itu, aku tinggal di asrama kampus. Ibu dan ayah juga tak mengizinkanku menyewa kamar kosan lagi. Aku berharap pengalaman yang mengerikan itu semoga tidak terjadi pada kalian juga.